Ini makanya kemudian praktek-praktek baik ini harus diperhatikan sejak budidaya sampai ke meja makan. Lanjut. Nah, apa saja upaya-upaya atau tips-tips ya untuk penjaminan keamanan pangan segar dan juga untuk dalam rangka diversifikasi pangan tadi di dalam Perpres ya berbasis sumber daya lokal dalam mendukung. Yang pertama, nanti kita lihat gimana memilih, menangani dan menyimpan pangan segar yang aman dan bermutu. Jadi mungkin nanti dari teman-teman UMKM kita lihat untuk pangan pokok, gimana milihnya, menanganinya, menyimpannya. Untuk sayur buah seperti apa, karena waktu kita terbatas, mungkin nanti banyak diskusi, tapi nanti materi ini kita share. Untuk kelompok sayur buah, untuk kelompok yang hewani, gimana menanganinya, termasuk cara labelnya. Kemudian juga bagaimana menentukan pemasok pangan segarnya, memilihnya, yang memang sudah menerapkan praktek yang baik. Kalau misalnya ada gudang untuk penyimpanan bahan bakunya, bagaimana persyaratan gudangnya, dan yang terakhir ketika mengembangkan produk di daerah-daerah tertentu, tentu dengan memanfaatkan kearifan lokal sesuai dengan prinsip gizi seimbang, termasuk nanti ada tips untuk mencegah sisa atau untuk mencegah food waste. Lanjut. Pertama kita lihat untuk bahan baku pangan pokok ya. Ya, kita tahu pangan pokok kita utamanya tentu beras ya, tapi tentu tidak tutup kemungkinan untuk daerah-daerah yang pangan pokoknya selain beras ada jagung, ada sorghum, ada biji-bijian yang lain. Gimana tipsnya? Pilih yang tidak berlubang, bebas dari hama, itu serangga, teksturnya masih keras, padat, tidak rapuh, tidak bergumpal gitu ya. Kemudian juga baunya juga masih normal, tidak ada bau apek atau bau asam, bebas dari jamur atau kapang atau serabut-serabut halus lainnya, dan jika beras putih tidak mengalami perubahan warna menjadi kusam, kuning, dan lain sebagainya. Untuk jagung berwarna cerah, tidak memiliki bercak berwarna hitam, putih atau hijau, atau mengalami perubahan warna menjadi kusam dan gelap. Nah, lanjut. Nah, bagaimana untuk tadi untuk milih ya, nyimpannya supaya mungkin dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan di stok nih bahan bakunya. Lokasi penyimpanannya harus higienis ya, sirkulasi udaranya harus baik, tidak terkena percikan air karena nanti akan membuka tumbuh kapang ya. Kemudian juga yang menanganinya harus paham dan disimpannya di atas palet ya, tidak di lantai, atau kalau ditumpuk tidak lebih dari ada jarak 1,5 meter ke arah plafon, dan menerapkan sistem yang dibeli duluan atau yang itu yang dikonsumsi duluan, atau FIFO ya, first in first out, atau first expired first out. Jadi yang masa simpannya bisa pendek itu yang digunakan duluan, kemudian ditutup kembali dan menggunakan bahan-bahan yang aman untuk pangan yang food grade. Karena bahan-bahan plastik, bahan-bahan stainless dan lain sebagainya juga melepaskan bahan-bahan kimia yang perlu dipastikan itu adalah aman untuk pangan, tidak menggunakan yang sudah didaur ulang untuk yang kontak langsung dengan tangan. Lanjut. Kemudian untuk pemilihan penanganan masih untuk pangan pokok yang kelompok tadi kelompok biji-bijian, sekarang kelompok sagu dan umbi-umbian. Ini ada sagu, pilih sagu yang bersih, yang aromanya masih baik, khas sagu, tidak apek, dan simpan di tempat yang kering. Kemudian pastikan sagu tidak memiliki bercak jamur. Sagu basah yang baik memiliki tekstur yang lembut kan untuk sagu yang basah, dan untuk umbi-umbian yang lain pilihlah yang bersih dari kotoran, umbian tidak bertunas, kemudian bersih, penyimpanannya tempat kering, hampir sama juga dengan yang tadi, dan tentu ini diperhatikan suhu penyimpanan. Jangan dipilih yang memiliki bercak, khususnya singkong, hindari yang berwarna kebiruan karena itu biasanya kandungan cyanida yang merupakan toksin alami yang memang membahayakan kesehatan. Lanjut.
Kemudian untuk penanganan yang kelompok ubi kayu, talas, dan sorghum, tadi ya, potensi racun dari singkong itu adalah cyanida, maka harus ditangani, dihindari yang memiliki bercak biru, dikupas, diparut, direndam, dipotong, atau direbus. Itu akan melarutkan cyanida sehingga kadar cyanidanya ada dalam batas yang aman untuk dikonsumsi. Untuk talas juga ya, menyebabkan gatal atau bisa menyebabkan alergi untuk kelompok tertentu pada adanya kalsium oksalat, maka kemudian penanganan talas itu di dalam larutan garam atau juga untuk melarutkan kalsium oksalatnya. Begitu juga dengan sorghum, itu ada kadar tanin. Nah, itu ditandai adanya rasa pahit. Nah, perlu dicuci ini dengan baik, salah satunya dengan perendaman dengan garam natrium karbonat selama beberapa jam ya, bisa sampai 1 hari untuk mencegah kadar tanin pada sorghum. Lanjut. Begitu juga untuk memilih sayur, utamanya adalah pilihlah buah dan sayur lokal kita dan cek kondisinya mulai dari warna, bau, teksturnya, ukuran atau bentuknya. Cacat tertentu ukuran atau bentuknya disesuaikan juga dengan wadah yang nanti untuk penyajian makanan. Lanjut. Kemudian juga untuk buah dan masih buah untuk dan sayur untuk penanganan dan penyimpanannya sebaiknya tentu disimpan di lemari pendingin kalau memang tidak ditangani secara langsung atau diolah langsung. Kemudian dipisahkan dengan makanan yang lain dan tentu dicuci. Kemudian untuk beberapa buah yang memang tidak bisa disimpan di lemari pendingin seperti pisang, salak, ataupun mangga, alpukat itu jangan disimpan di kulkas karena akan menyebabkan pematangannya akan lebih cepat sehingga lebih cepat busuk. Disebut juga dengan buah klimakterik ya, untuk kelompok buah seperti ini. Lanjut. Kemudian untuk daging, nah ini juga penting diperhatikan untuk tips memilih daging. Tentu pastikan yang pertama adalah bersumber dari supplier yang bisa dipastikan kehalalannya. Salah satunya bahwa telah memiliki sertifikat halal dan nomor kontrol veteriner. Namun mungkin beri bahan baku bisa langsung ke para pemasok, petani atau peternak. Pastikan kita bisa menyaksikan bahwa mereka melakukan penyembelihan sesuai dengan tata cara untuk menjamin kehalalan produk. Dan untuk dagingnya sendiri tentu warnanya masih sesuai dengan warna daging segar, cerah, baunya juga tidak bau busuk. Kemudian juga permukaan dan seratnya juga masih sesuai dengan daging yang baik kan. Nanti bisa dilihat di sini tips-tips untuk memilih dari daging ayam, daging sapi, dan daging kambing. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh ini gambar-gambar daging yang sudah tidak segar. Lanjut. Nah, yang penting juga adalah untuk produk-produk daging ayam atau daging ruminansia ini tentu penyimpanannya harus penyimpanan beku kalau memang akan masih lama digunakan. Berapa suhu penyimpanan beku itu di -18 derajat Celcius itu bisa disimpan lebih dari 1 tahun. Tapi kalau disimpan dingin itu tidak bisa lama ya, 1 sampai 4 selama 3 minggu 1 sampai 4 derajat Celcius, dan kalau di suhu ruang tentu ini hanya beberapa jam saja. Nah, yang perlu juga diperhatikan adalah waktu melelehkan daging. Tidak bisa dilelehkan berulang. Jadi misalnya ada gelondongan daging berapa kilo dilelehkan, kemudian sebagian dikonsumsi, dimasak, kemudian sisanya lagi masuk lagi ke freezer. Nah, itu tidak boleh. Jadi pada saat menyimpan udah langsung dibagi untuk 1 kali masak, misalnya 1 kilo, 2 kilo langsung dibagi. Jadi yang dikeluarkan hanyalah yang dikonsumsi, yang akan dikonsumsi atau dimasak. Dan untuk melelehkan ada beberapa cara ya, dengan air mengalir atau dengan dipindahkan dulu dari freezer ke chiller, kemudian baru dilakukan perendaman atau bisa juga dengan microwave ya.
menggunakan microwave, tapi itu harus segera dimasak. Lanjut. Kemudian untuk bahan baku yang banyak juga digunakan dalam program ini, yaitu telur ya. Pastikan telur yang dipilih adalah telur yang baik, tidak pecah dan permukaannya bersih, karena telur ini adalah potensi pencemaran mikroba, yaitu salmonella yang penyebab dari demam typhoid ya, demam tipes. Nah, ada tips-tipsnya, isinya masih jernih, bisa diteropong, tidak berbau noda, dan juga penyimpanannya juga harus baik. Pisahkan telur yang retak dengan yang tidak retak, kemudian yang baru dengan yang lama, kemudian dicuci, kemudian tapi tidak perlu disikat ya, akan merusak lapisannya. Kemudian kalau bisa penyimpanannya yang lancip, yang tumpul itu berada di atas, yang lancip itu di bawah, dan disimpan di suhu dingin bisa sampai 1 bulan ya, 2 minggu sampai satu bulan, lebih lama. Tapi kalau di suhu ruang mungkin hanya sekitar 1 sampai 2 minggu saja. Nah, ini ya contoh-contoh telur yang sudah tidak baik untuk digunakan sebagai bahan baku. Lanjut. Nah, ini untuk ikan juga sama ya. Pastikan ikan yang dipilih sebagai bahan baku adalah yang beraman dan bermutu. Dilihat dari matanya, sisik dan kulitnya masih berkilau, insangnya juga masih merah, tidak berwarna hitam atau coklatan, dan daging ikannya masih berwarna terang. Dan kalau memang belum digunakan dalam pengolahan, maka disimpan beku, sama halnya seperti daging tadi. Bisa juga disimpan di suhu dingin, tapi tentu tidak lama ya penyimpanannya. Dan ikan harus dicuci dengan air dingin dan bersihkan hati-hati untuk menghilangkan kotoran. Jangan mencuci ikan dengan air hangat ya, karena nanti akan mempercepat pembusukannya, karena ada bagian proteinnya yang rusak ya karena panas. Dan tentu menggunakan alat-alat yang bersih untuk dalam pemilihan ikan. Lanjut. Ini contoh ya, ikan yang segar dengan ikan yang dalam kondisi yang sudah tidak segar. Lanjut. Nah, ini dalam memilih bahan baku ada kalanya menggunakan bahan pangan yang dalam keadaan terkemas. Maka kemudian perhatikan labelnya. Nah, labelnya apa saja? Mungkin memilih yang berat bersihnya yang 10 kilo, 20 kilo, 5 kilo. Atau memilih berasnya yang pulen misalnya. Atau berasnya yang dari jenis tertentu. Atau beras yang kelas mutunya yang premium atau yang medium. Atau memilih buah dalam kemasan yang jenisnya yang apa. Atau daging yang jenis apa. Nah, perhatikan labelnya. Jadi tidak hanya beras, mungkin ada ayam jenis tertentu atau daging jenis tertentu. Kan daging kan juga banyak jenisnya ya. Ketika dikemas ada labelnya, mungkin yang daging yang bagian paha, yang terusnya, nah biasanya dicantumkan pada label. Dan yang utama juga yang penting diperhatikan label adalah tanggal produksi atau tanggal pengemasannya, petunjuk penyimpanannya, disimpan di suhu berapa disarankannya. Dan kalau misalnya memang mencantumkan tanggal kadaluarsa, adalah tanggal kadaluarsanya kapan ini produk. Sehingga bisa menyimpannya tadi dengan FIFO ya, first expire, first out, atau first in, first out. Lanjut. Nah, ini beberapa informasi pada label ya, ada nama produk, misalnya kentang gitu. Maunya kentang yang apa nih yang dipilih. Nah, ingredientnya apa saja. Kemudian ketika misalnya produk hewani halal atau tidak, atau memang produknya bersumber dari babi. Nah, tentu untuk kelompok tertentu, namun mungkin untuk segmen tertentu itu diperbolehkan. Tanggal kadaluarsa, nomor izin, cara pengolahan, dan beberapa informasi lain. Lanjut. Nah, ini apa manfaatnya ketika memperoleh atau membaca informasi pada label? Mungkin dari konsumennya ada yang alergi. Kalau baca label,
nanti bisa dikomunikasikan di menunya bahwa ini ada telur, ada kacang yang menyebabkan alergi. Nah, dengan baca label, kita tahu komposisinya, kemudian juga memperoleh informasi cara penyimpanannya juga harus dicantumkan di label ya, apakah di suhu dingin, terlindung dari cahaya, dan juga menghindari produk yang palsu, dan kita tahu tanggal kadaluarsanya untuk mencegah produk tahu-tahu udah expire atau bisa digunakan duluan, atau mencegah juga limbah pangan akibat kelupaan udah kadaluarsa jadi produknya jadi terbuang sia-sia. Lanjut. Nah, apa saja yang termasuk bahan alergen? Ada kelompok telur ya, kelompok ikan atau seafood, kelompok serealia ya, itu terigu, gandum, kacang-kacangan, kedelai, dan juga susu. Tapi alergi ini sifatnya individu ya, tidak untuk semua orang. Untuk orang-orang tertentu maka dicantumkan pada ini contoh informasi pada label untuk produk-produk pangan siap saji. Kita mengusulkan ke PGN untuk mencantumkan informasi alergi juga di menu-menunya. Misalnya di sini susu kelapa ditebelin, ini susu sapi, berarti ini alergen. Bakso ya ada telurnya, oh berarti ini alergen. Ini nasi goreng seafood, ada udang, ada cumi, itu alergen. Biasanya informasi alergen itu dicantumkan dengan tulisan di ingredient dengan huruf yang lebih tebal. Lanjut. Nah, ini tips untuk menyimpan makanan di lemari pendingin. Mungkin udah tahu ya kalau di lemari beku atau yang di freezernya apa itu kok tadi ya, daging, ikan, makanan beku, es krim dan lain-lain. Tapi itu dalam keadaan tertutup dan dipisahkan antara yang udah siap dimakan dengan yang masih mentah. Kemudian yang di tengah itu makanan siap saji, di bawah itu yang masih memerlukan kelembaban dan mentah. Jadi tidak terjadi kontaminasi silang antara yang sudah siap dimakan dengan yang masih menjadi bahan baku. Dan untuk di pintu itu biasanya makanan-makanan kemasan, kaleng, minuman kaleng, saus, kecap, dan lain sebagainya. Dan tentu ini harus saya rutin dibersihkan dan dalam keadaan tertutup ya masing-masing makanan, terutama untuk makanan yang udah matang untuk siap dikonsumsi. Lanjut. Nah, ini ada uh, video, coba kita dengarkan sama-sama. Coba diklik. Belum share sound ya? Coba stop share dulu. Share screen lagi, include soundnya. Pastikan dahulu, tahukah kamu tata letak menyimpan pangan segar dalam kulkas? Jangan sampai terjadi kontaminasi silang. Pastikan dahulu lingkungan dapur bersih secara berkala ya. Menjaga kebersihan sangat penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan mengurangi bau tidak sedap. Selain itu, sebelum disimpan dalam kulkas, pastikan hal berikut ini ya. Pertama, tangani pangan segar sesuai karakteristiknya. Cuci sayur dan buah di air mengalir, lalu keringkan. Kedua, pisahkan pangan sesuai jenisnya untuk menghindari kontaminasi silang. Untuk buah, tidak semua buah bisa kamu simpan di dalam kulkas. Contohnya seperti pisang dan mangga, karena akan merubah rasa dan tekstur buah tersebut. Buah seperti apel dan anggur bisa disimpan dalam kulkas. Untuk pangan segar hewani seperti daging dan ikan, masukkan dalam wadah tertutup supaya kita dapat menjaga kualitas pangan. Untuk telur, simpan di rak khusus telur dengan posisi tumpul di atas dan runcing di bawah, karena kantong udara di bagian tumpul akan menjaga kualitas telur. Untuk lauk yang siap saji, pisahkan dengan letak pangan segar, bisa pada rak bagian atas. Lalu, untuk jus dan makanan atau minuman kaleng, letakkan pada bagian pintu kulkas chiller. Nah, untuk box ice cream, pastikan terdapat di freezer.
Jangan lupa terapkan FIFO, first in first out, yang masuk duluan yang digunakan. Atau FEVO, first expired, first out. Terima kasih, Ibu. Pangan aman untuk hidup lebih sehat. Izin Ibu, apakah memang untuk on off mic? Ini masih ter-off mic-nya? Oke, baik Ibu. Oke, lanjutkan ya. Tadi nggak bisa unmute. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk diskusi. Nah, kemudian nanti setelah tips tadi tentunya perlu menentukan pemasok ya, pangan segar dari sisi yang aman. Nah, bisa nantinya tentu nanti penjaminan keamanan pangan itu kan dari awal, termasuk pemilihan bahan baku dan menentukan pemasoknya. Bisa menggunakan pemasok yang telah memiliki sertifikat, yang telah memiliki sertifikat BPSAT, atau tentu tidak tentu kemungkinan juga tentu memperoleh dari pasar rakyat, dan ada beberapa pasar yang sudah menerapkan praktek-praktek keamanan pangan yang disebut dengan pasar pangan segar aman. Tapi tentunya tidak harus yang tersertifikasi yang pangan segar aman saja, tapi tentu pada saat menentukan sudah mengetahui penerapan praktek keamanan pangan dari pemasok. Jadi nanti ini sebagai tambahan informasi jika memang memerlukan informasi pemasok untuk produk-produk yang telah terdaftar, tapi bukan berarti produk-produk terdaftar saja yang bisa digunakan sebagai pemasok ya. Ada di website Badan Pangan bisa melihat data pemasok produk-produk yang telah tersertifikasi, namun juga dapat menentukan sendiri pemasok. Yang penting udah bisa mengidentifikasi, menentukan bahwa jamin keamanannya. Lanjut. Nah, untuk gudang tentunya tadi udah disampaikan ya, gudang penyimpanan bahan baku harus memiliki menerapkan praktek-praktek yang baik. Alurnya itu juga harus FIFO dan ada SOP hygiene sanitasi terkait dengan penanganan produk-produk yang disimpan di gudang, termasuk pengendalian suhu untuk produk-produk yang memang dikendalikan suhunya untuk mencegah kontaminasi. Lanjut. Lokasi bangunan harus dipastikan jauh dari tempat yang berpotensi cemaran, mesin dan peralatan yang digunakan dalam kondisi yang baik. Semua fasilitas juga tidak menimbulkan sumber pencemaran termasuk air ya. Dan tentu terakhir adalah bahan baku yang digunakan. Lanjut saja ini. Lanjut. Nah, kalau misalnya memerlukan perizinan untuk gudangnya terkait dengan penerapan praktek yang baik, ini dapat dilakukan secara online melalui websitenya OSS. Nanti setelah mempunyai nomor NIB, nanti pilih masuk ke laman OSS, perizinan berusaha udah memilih, maka selanjutnya adalah tinggal melanjutkan untuk yang perizinan untuk SPP BPSAT atau GMP-nya. Lanjut. Nah, kemudian yang
Selanjutnya ini highlight saja bahwa dalam menyiapkan menu, selain menerapkan praktek-praktek produk yang aman tadi, higienis dan seterusnya, jangan lupa bahwa menu yang disajikan juga memiliki kaidah gizi seimbang, beragam bergizi seimbang, gitu ya. Kurang lebihnya tergambar dari isi piringku ini ya. Sepertiganya adalah produk pangan pokok, tidak harus nasi, bisa jagung, bisa umbi-umbian, kentang dan sebagainya. Sayurnya sepertiga, seperenamnya adalah buah, dan seperenam lagi adalah lauk. Itulah yang kaidah gizi seimbang untuk porsi dari pangan yang baik sesuai dengan kaidah gizi seimbang. Lanjut. Kenapa sebenarnya prinsip pangan yang beragam gizi seimbang itu sebenarnya harus tidak mahal, dan yang terpenting adalah memanfaatkan potensi sumber daya lokal, mudah untuk dikonsumsi dan porsinya sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Ini beberapa contoh ya, kelompok pangan pokok, sayur buah. Lanjut. Jadi keberagaman juga menjadi penting di sini. Ini lanjut, sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya ingin highlight juga bahwa sebenarnya ini penyempurnaan ya dari 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu kita ingatnya 4 sehat 5 sempurna, sayur, buah, dan pelengkapnya adalah susu. Sebenarnya kalau gizi seimbang ini adalah mengedepankan keberagaman. Susu itu bukan pelengkap, tapi susu merupakan salah satu alternatif protein, sumber protein hewani. Ya. Dan kalau dulu nggak ada porsinya seberapa, pokoknya ini. Kalau sekarang tergambar porsinya dari isi piringku ini, dan itu mengutamakan pangan lokal. Kalau dulu mungkin utamanya adalah nasi untuk pangan pokok. Lanjut. Nah, ini pangan lokal kita tersedia ratusan jumlahnya, tidak hanya sebagai sumber bahan pokok, tapi sayur, buah, sumber protein, baik protein hewani maupun protein nabati, dan ini disesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi ketika memproduksi produk makan bergizi misalnya menggunakan bahan-bahan baku lokal dan bahan-bahan lokal, termasuk lanjut menu-menunya juga menggunakan menu-menu lokal. Kenapa kita harus memilih pangan lokal? Lebih fresh, lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi transportasinya kan, kemudian dikonsumsi pada musimnya, dan yang terutama juga menggerakkan ekonomi lokal, mewariskan budaya dan sumber daya genetik lebih aman karena mungkin kita lebih tahu sumbernya, memanfaatkan nilai gizi yang optimal, dan tentu ini akan meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan kita. Nah, ini contoh-contoh ya menunya. Mungkin ada ini menu kalau misalnya kebetulan untuk meal makan siang, makan malam, atau memang untuk sarapan. Ini beberapa alternatifnya. Lanjut. Contoh misalnya untuk daerah-daerah barat ada macam-macam ya. Di wilayah tengah ini juga ada soto Banjar, nasi campur Bali, ada bubur Mengguk. Wilayah timur ada bubur Manado, ada papeda. Jadi tidak harus nasi dengan lauk, tapi bisa menu-menu lokal. Misalnya juga di NTT itu ada bubur jagung dan latar temak dan lain sebagainya. Jagung bose misalnya seperti itu. Jadi ini beraneka ragam makanan yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menu MBK yang berbasis pada kearifan lokal. Misalnya di Palembang ada tewa, ada pempek, dan aneka menu lainnya yang tersedia di Nusantara. Mungkin itu ya, terakhir mungkin lanjut aja, ini kreasinya, lanjut aja. Ini beberapa contoh. Nah, yang terakhir saya ingin ingatkan bahwa jangan sampai nanti program ini meninggalkan food waste ya, yang kemudian dibuang-buang. Maka kita mendorong, memberikan edukasi untuk menghabiskan makanan. Jika tidak habis, dibawa pulang sepanjang yang masih aman untuk dibawa pulang. Kalau sudah dibawa pulang tapi kemudian nanti akan rusak dan basi, akan menimbulkan kesehatan, tentunya tidak baik. Tapi sebaiknya cepat dikonsumsi, dan kalau misalnya tidak habis bisa segera untuk
donasikan untuk mencegah pangan terbuang. Mungkin itu bisa ini beberapa bahan-bahan promosi yang bisa nanti kita bisa share. Kenyang nggak harus nasi, kemudian makan enak, makan sehat nomor 2SA dan beberapa edukasi lainnya terkait dengan keamanan pangan. Saya berhenti di sini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada Mbak Bunga ya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Baik, kalau ada yang ingin bertanya bisa dipersilakan untuk raise hand. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya terkait dengan legalitas produk makanan pangan segar ya. Jadi mungkin ditanyakan kira-kira jika ingin mengurus di sekitar tempat wilayah Bapak Ibu bisa kepada siapa atau mungkin produk-produk usahanya Bapak Ibu apakah sudah memiliki legalitas atau belum bisa ditanyakan kepada Ibu Yusra. Mungkin bisa raise hand Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Oke, baik Ibu, mungkin sepertinya masih menunggu Bapak Ibu yang lainnya. Ibu mungkin bisa dijelaskan Bu untuk terkait dengan legalitas ya Ibu. Jika mungkin pengusaha mikro kita ini masih belum semuanya memiliki ya Ibu. Jika ingin memulai membuat, bagaimana ya Bu untuk Bapak Ibu mencari pendamping gitu untuk membantu membuatkan legalitas di sekitar wilayah tempat tinggalnya gitu Ibu. Ya, untuk bahan baku pangan segar sebenarnya tidak semua pangan segar itu yang memang harus pakai izin edar ya. Kan kita perlu diperhatikan juga. Kalau misalnya sebagian besar pangan segar kita kan dalam keadaan curah ya di pasar, yang penting dijamin keamanannya, diambil dari pemasok yang sudah dipastikan keamanannya, kemudian ketika dijual di pasar atau di warung itu ditangani dengan baik, dikemas dengan baik. Karena pangan-pangan segar yang umur simpannya pendek, rata-rata kan kurang dari 7 hari. Sebenarnya tidak wajib untuk memiliki izin, ya. Jadi legalitas ya legal aja kalau kita punya kebun sayur, kita jualan sayur, ya udah tidak ada ini. Tapi kalau kemudian dikemas, diberi label dan kemudian didistribusikan mungkin akan luas, ditaruh di retail dan seterusnya, ingin meningkatkan nilai tambah produk, maka dapat mengurus izin. Izinnya namanya kalau untuk pangan segar asal tumbuhan itu PSAT, izin pangan segar asal tumbuhan. Nah, bisa diurusnya di daerah masing-masing, di Dinas Urusan Pangan Provinsi atau Dinas Urusan Pangan Kabupaten Kota. Nah, untuk usaha mikro kecil bisa di kabupaten kota dan di sana hanya uh, komitmen sama kayak PIRT. Mungkin ada yang berkecimpung di PIRT ya. Jadi komitmen saja, tidak ada uji lab, namun nanti ada jangka waktu untuk pemenuhannya. Tapi sekali lagi yang umur simpannya pendek untuk pangan-pangan segar ini, rata-rata kan kayak sayur, buah, itu kan umur simpannya tidak panjang ya, dan mungkin tidak dikemas, diberi label, ya tidak perlu didaftarkan. Tapi kemudian kadang-kadang ada retail modern yang persyaratkan harus ada izin. Bukan berarti wajib izin, tapi lebih kepada menambah added value dari produk waktu itu sendiri. Dan perizinannya semuanya online kalau memang menginginkan mencantumkan perizinan terkait dengan produk misalnya PDUK nomor sekian, mirip seperti PIRT untuk pangan olahan kemisan. Mungkin itu menurut. Oke, baik Ibu. Jika terkait pengusaha mikro ini ingin menjadi supplier di MBG, Ibu, kira-kira kalau menurut Ibu legalitas apa saja yang dibutuhkan di bahan pangan segar ini? Ya, mungkin itu Ibu bisa dijawab. Ya, ini dicek ada yang tanya ini. Iya, cukup kalau misalnya udah punya PSAT, iya. Masalah itu pangan segar asal tumbuhan ya Pak.
Itu Bu, Ibu-ibu ya, itu cukup. Oke, baik Ibu. Kalau terkait ini Bu, pengusaha mikro kita yang ingin menjadi supplier MBG, kira-kira legalitas untuk Ingin apa? menjadi supplier MBG di SPPG, Oh, ya kira-kira untuk legalitasnya yang diperlukan apa saja Ibu? oh, kalau untuk detailnya mungkin akan lebih ini nanti Mbak Bunga mungkin ada sesi dengan Badan Gizi ya, Badan Gizi Nasional. Tapi sejauh ini sebenarnya intinya yang kita pastikan adalah bahan bakunya aman dari sumber yang aman. Jadi tidak ada legalitas khusus sebenarnya untuk bahan baku untuk pangan segar ya. Kecuali untuk pangan olahan mungkin ada kayak susu, ada izin edar dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk bahan baku pangan segar bahkan bisa belanja ke pasar tradisional dan lain sebagainya, nggak ada masalah selama ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silahkan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Ini Ibu di grup ada yang, maaf, di Zoom Organik. yang bertanya. Izin bertanya Ya, terkait dengan label organik bagaimana? ya. Kalau organik kan produk-produk pangan segar asal tumbuhan kan sebagian juga organik ya. Nah, organik Bapak Ibu UMKM ini apakah sebagai pembudidayanya berarti perlu memiliki sertifikat organik. Jadi ada lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pada proses budidayanya bahwa memang budidayanya organik karena ada batasan-batasan tertentu yang untuk budidaya organik. Tapi kalau kemudian ibu bapak adalah sebagai pembeli dari si pembudidayanya, tentu pastikan si pemasok itu memiliki sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang terakreditasi gitu. Ada listnya lembaga sertifikasi organik yang terakreditasi. Mungkin itu. Baik, Ibu, ini dilanjutkan tadi dari pertanyaan dari Kak Iza Sofiatul. Tadi kan terkait dengan legalitas PSAT saja ya Bu, apakah cukup atau tidak seperti itu. Tadi Ibu sudah menjawab, kemudian disambungkan kembali soalnya dari Kak Iza akan next melakukan penjualan ke rumah sakit dan retail. Mungkin kalau di MBG apakah juga sudah bisa ya Ibu ya seperti itu Bu? Jika ingin menjadi Kayaknya supplier tadi di saya udah jawab ya terkait itu. Jadi kalau misalnya udah memiliki PSAT, kalau misalnya memasuk ke rumah sakit sepanjang rumah sakitnya tidak memiliki spesifikasi khusus, ya itu udah bisa. Nah, kalau untuk MBG, sepemahaman kami itu juga bisa, kecuali ada Badan Gizi Nasional membuat aturan yang lain, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ya. Oke, harusnya sih sama aja ya, karena yang penting dari sumber yang aman dan juga telah dari pemasok yang telah dipastikan keamanan. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya. Berarti sudah tidak ada yang bertanya lagi nih, sepertinya yang raise hand. Belum Ya, udah lapar mungkin Mbak. ada. Silakan. Kemudian melalui chat juga sepertinya. Oke, Bapak Ibu semuanya, karena sudah juga pukul 11 mendekati 11.50 ya Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan kita untuk ketiga bersama Ibu Yusra. Kita dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk on cam, kita ambil kamera dulu. Lah.
Oke, baik, Bapak Ibu, sepertinya Ibu Yusra. Oh, baik. Oke, kita foto bersama ya, Bapak Ibu. Baik, dibantu. Ya, Ibu. Baik, dibantu pada operator. Saya hitung. Untuk set pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua dibantu lagi operator. 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Ibu Yusra atas ilmu yang diberikan kepada pengusaha mikro kita. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat, kemudian dapat meningkatkan lagi kualitas produk pengusaha mikro kita yang hadir di hari ini. Semoga Ibu sehat selalu ya Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara untuk hari ini dan diinformasikan kembali jika kita akan melanjutkan untuk webinar ketiga ya Bapak Ibu nanti di hari Senin tanggal 29. Untuk informasi jam akan kami informasikan melalui grup WA, mohon tetap dipantau dan jangan lupa untuk semangatnya terus ditambahkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga mendapatkan ilmu-ilmunya semakin dalam ya. Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah ingin membuka pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda, jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah. Tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, jiwa kewirausahaan perlu ditumbuhkan kepada generasi muda Indonesia. Sebab, dari satu benih pengusaha yang tumbuh, dapat lahir usaha-usaha baru, membuka lapangan kerja berkualitas, meningkatkan rasio kewirausahaan, menggerakkan ekonomi bangsa, dan membawa UMKM naik kelas. Dari sebuah mimpi yang sederhana, lahir keberanian untuk memulai. Dari tangan-tangan yang tak lelah berkarya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia. Di setiap langkah wirausaha, tersimpan keyakinan untuk terus maju, meski jalan yang ditempuh penuh dengan tantangan. Karena kewirausahaan bukan sekedar tentang hasil yang dituai. Ia adalah keberanian, menanam kemungkinan, melihat peluang di balik tantangan, dan menghadirkan nilai bagi sesama. Jiwa kewirausahaan adalah benih yang menumbuhkan gagasan, semangat, dan inovasi. Sementara, pengusaha UMKM adalah tanah yang menghidupkannya. Tempat benih-benih harapan berakar, bertumbuh, dan berkembang menjadi usaha yang memberi manfaat. Semakin kuat benih yang ditanam, semakin subur tanah yang menopangnya, semakin tinggi pula cita-cita yang dapat diraih. Inilah semangat yang melahirkan Future Asam East Indonesia, UMKM yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing sebagai fondasi menuju terwujudnya 10 juta wirausaha baru Indonesia pada tahun 2029. Melalui peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026, Kementerian UMKM menghadirkan ruang untuk menumbuhkan lebih banyak benih kewirausahaan, memperkuat ekosistem, dan membuka lebih banyak peluang. Selain itu, hadirnya platform Sapa UMKM sebagai ekosistem layanan terintegrasi yang menghubungkan wirausahawan,
dan pengusaha UMKM dengan berbagai kebutuhan pengembangan usaha, karena masa depan UMKM tidak dibangun sendirian. Ia tumbuh dari kolaborasi, dikuatkan oleh konektivitas, dan berkembang melalui inovasi. Mari melangkah bersama, menciptakan karya yang memberi manfaat dan membangun masa depan UMKM Indonesia yang lebih kuat. Selamat Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026. UMKM terkoneksi, tumbuh, berinovasi. Saya melihat potensi di daerah saya banyaknya lahan pertanian, dan yang awalnya saya tanam dulu tanaman tomat, alhamdulillah hasil dari tanam 100 tumbak modal 30 juta jadi 60 juta. Nah, di sanalah saya yakin bahwa tanaman sayuran itu bisa menghasilkan lebih besar. Nah, di sini juga kan ada tanaman labu, tomat, cabai, kol, segala macam, dan yang saya tanam ini kan sayuran, tomat, cabai. Saya melihat potensi paling banyak di sini labu siam. Kemudian pasarnya saya tahu kebutuhannya lebih besar. Makanya diperluaslah dari sayuran beralih ke labu siam ini. Produksi per hari ya dari mulai 5 ton, 10 ton, 15 ton, dan semua sayuran produksi sampai di 40 ton. Itu pasarnya kita juga tembus ke pasar induk semua. Di antaranya Tanah Tinggi, Bogor, Keramat Jati, Cirebon, sama Jati Ubung, dan Cikopo. Perkenalkan, nama saya Dede Koswara. Saya sebagai ketua kelompok Regeneration. Peran saya di sini sebagai ketua, kita bekerja sama dengan para petani. Dari petani kecil, terus membentuk pengepul. Kemudian udah dari pengepul, kirim ke gudang, terus dari gudang kita distribusikan ke pasar. Sebelum kita membentuk Regepam, kita ngerintis dari nol dulu. Sebelumnya dari orang tua, basicnya petani juga, ke pasar juga saya meneruskan dan mengembangkan bagaimana supaya produksi makin banyak dan pasarnya kita lebih diperluas. Nah, 2010 sampai 2015 saya pribadi dari mulai supir, kemudian bertani, kemudian produksi dari 2 ton, 3 ton. Setelah 5 tahun kita produksi banyak 5 ton. Saya 2016 mulai ngerintis ke pasar induk Tanah Tinggi. Saya meminta kepada orang tua, saya pengen belajar bertani, terus kemudian sama orang tua dikasih lahan 100 tumbak atau 1400 meter, dulu ditanamin tomat, kemudian pas panen, alhamdulillah hasil dari modal 30 menjadi 60 karena harga lagi bagus. Nah, setelah itu kita perluas menjadi 100 tumbak, menjadi 1 hektar, menjadi 2 hektar, tanamannya kita campur, ada tomat, ada cabai, ada engkol. Kemudian kita distribusikan ke pasar langsung, saya sendiri yang bawa, jualan sendiri. Kita bermitra dengan para petani, kita kasih modal 1 petani, 2 petani, dengan campur. Ya, setelah 5 tahun ke pasar induk Caringin, kita ngerintis ke pasar Tanah Tinggi. Kemudian dari Tanah Tinggi, saya melihat potensi di sana. Tantangan terbesar untuk meyakinkan petani supaya misalkan percaya ke saya, kita bisa membuktikan harga kita lebih tinggi, ke satu itu. Keduanya, dari segi pembayaran, saya ke petani ada yang cash-cashan, ada yang selang 1 hari ketika barang dibawa sekarang, besok dinotair. Produksi sama harga, kita terbuka sama petani. Saya berpikir, saya panen produksi per hari 20-30 ton
kenapa tidak sebagian kita buat ke pasar retail. Nah, saya mulai tanya-tanya dengan teman di daerah Lembang, bagaimana bisa bekerja sama dengan toko. Nah, kemudian kita juga langsung ketika beres pelatihan, jangka seminggu kita langsung action. Saya kerjasama dengan teman saya. Awalnya kita beli dulu vendor orang lain. Kita teruskan produksi yang ada sayuran yang ada di sini. Kita gabung dengan sayuran yang di Lembang. Saya buka cabang gudang di Lembang dengan teman. Jadi yang nggak ada di sini kita packing di sana. Kemudian dari mulai 1 toko, 2 toko, alhamdulillah sampai sekarang udah 12 tokoan. 2019 saya kerjasama dengan BRI. Nah, kebetulan dari BRI mendukung kita dibikinkan BRI Link dan punya mesin edisi. Jadi sistem pembayaran kita sebagian ke petani atau ke mitra kami udah sistem transfer. Nah, dari 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah banyak positifnya karena dulu harus saya juga ke pasar yang ngirim barang, pengawal harus nunggu uang dulu. Kemudian pulang subuh, nyampe sini siang, pembayaran nunggu uang datang. Setelah ada BRI Link, sekarang saya sudah tidak pakai pengawal. Jadi langsung dari pasar habis barang, langsung pagi jam 6 udah ditransfer, jam 7 kita udah bisa ngambil uang di sini. Jadi lebih cepat. Tahun 2019 kita mendapatkan CSR dari BRI, berikut Tugu Labu Acar di bawah, kemudian GH Paprika di atas, kemudian peralatan pasca panen kayak timbangan, kontainer, mesin sansin, terus mesin rumput. Alhamdulillah itu kepakai dengan para petani kita atau binaan kita, dari mulai biasa yang kita olah lahan pakai cangkul, sekarang pakai mesin kultivator, kemudian biasa membabad jukut, biasa pakai arit, sekarang pakai mesin rumput. Alhamdulillah bantuan dari BRI manfaat buat para petani. Nah, untuk kita memudahkan atau lebih cepat usaha kita makin maju, saya ada kekurangan dari segi modal, kita kolaborasi atau kerjasama dengan BRI. Nah, dari sini petani juga kan sama modal, kita ada yang punya lahan 200 tumbak, tapi modalnya cuma 100 tumbak, kita sekurangnya kita pinjam dari bank. Pertama mengenal modal KUR dari 2018 semenjak saya kerjasama dengan BRI. Nah, di sini KUR ini sangat membantu karena bunganya lebih irit, beda dengan bank-bank lain. Perhitungannya kalau bunganya irit hampir sama dengan hitung menang arisan lah, ibaratkan seperti itu. Petani mengajukan ke bank, otomatis saya yang kasih rekomendasi ke pihak bank atau ke mantri. Tantangannya harus bisa memilih petani atau orang yang jujur dan benar supaya lancar pinjamannya, lancar setorannya buat ke bank, jadi tidak ada yang dirugikan. KUR mikro ke KUR retail itu prosesnya dari mulai pinjaman yang KUR dulu KUR kecilnya 50 juta, 10 sampai 50 juta. Nah, setelah yang udah pinjam ke KUR, otomatis naik kelas ke retail. Jadi setelah lulus dari pinjaman pertama KUR mikro ke retail, itu setelah pengajuan pertama beres, baru naik lagi ke pengajuan kedua. Nah, itu naik kelas. Dampak KUR ya, petani juga makin banyak yang pinjam, yang banyak kekurangan, tapi alhamdulillah tidak terlalu besar bunganya, membantu petani karena dari pertanian kan tidak selalu untung, dikala ruginya atau keuntungannya kecil, dikala untungnya bisa menyisihkan sampai 2-3 bulan ke depannya gitu. Jadi langsung dari KUR ini saya pinjam, saya dipakai sewa lapak buat 5 tahun. Jadi sangat membantu dibandingkan dengan saya misalkan sewa lapak ke orang tapi
bunganya lebih besar.